tentang sedekah menurut saya di beberapa ayat terakhir ini berondong ayat-ayat tentang sedekah. Itu kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa kok diberondong dengan ayat-ayat tentang sedekah ini, biar kenapa dan karena apa? Ayo. Kira-kira kenapa kok Belum tahu lagi. Baru. Karena kita itu cenderung pelit, Gus. Tidak bersyukur. Lah iya. Kenapa ini dari kemarin kok sedekah? Bukan saya loh yang milih ayat ini. Pikir saya. Nah ya. Jadi Allah itu tahu. Allah itu terakhir di Wallahu khabirun bima ta'malun. Ada wallahu bima ta'maluna khabir. Ada yang dibalik-balik gitu ya. Kadang wallahu khabirum bima ta'malun. Kadang wallahu bima ta'maluna khabir. Tahu. Jadi sebenarnya saya itu nggak usah apa mencoba untuk menipu Allah atau membohongi Allah dengan aslinya saya itu gini loh. Nah, enggak sama itu, dan saya itu nggak usah bilang asli, itu Allah tahu hati kita itu gimana, itu Allah tahu. Manusia itu kadang ya lucu soalnya. Berpikir seolah-olah Allah itu nggak tahu. Ya, jadi kalau kita lihat ayat ini, kalau kalian menampakkan sedekah-sedekah apa-apa gitu kan. Artinya kalau menampakkan itu berarti disebutlah, disebut atau dicatat. Nah, ketika kita sedekah, kemudian diumumkan santunan fakir miskin dari Haji Siswanto, diumumkan. Silakan datang bagi yang merasa fakir, bagi yang merasa miskin. Kira-kira kalau ada pengumuman gitu, kira-kira datang nggak? Ada santunan fakir, santunan miskin dari Pak Haji Siswanto, silakan datang jam 10 pagi. Teman datang nggak? Enggak. Datang nggak? Sebentar. Enggak ya. Kalau santunannya cuma 100.000, kalau santunannya jadi apalagi kalau santunannya per orang dapat Innova. Nah, sampean yang tadinya nggak fakir merasa fakir nggak? Enggak. Kenapa sih kita diberondong dengan ayat-ayat tentang sedekah? Kata Bu Rahma tadi, karena kecenderungan manusia itu sifatnya pelit, kan gitu? Sifatnya pelit. Lalu sekarang teknologi, seandainya ada pengumuman nanti jam 10 pagi ada pembagian bingkisan
santunan untuk fakir dan miskin, silakan datang. Tadi dijawab sama Pak Firdaus, sama datang nggak Pak Firdaus? Enggak. Berarti nggak merasa miskin, nggak merasa fakir. Begitu diumumkan lagi, setiap orang dapat NMAX. Langsung lari ya. Berarti ada beli, manusia itu juga bersifat duwe isin. Nggak punya malu. Loh, sama tahu BLT ya? BLT. BLT itu kan jelas, bantuan langsung tunai itu adalah untuk fakir miskin. Bahkan sekarang itu rumahnya itu ditempeli fakir miskin. Rumah saya loh ditempeli fakir miskin. Rumah saya ditempeli fakir miskin. Jadi ceritanya itu, kalau pas saya ya pas lagi di rumah di Jawa sana, itu ada anak muda gitu, perempuan gadis datang, lalu ya apa? Saya dari petugas survei mau dari BPS, apa itu? Apa namanya itu? Sensus. Oh iya, ditanyain. Keluarganya berapa jumlahnya? Tak jawab. Anaknya berapa? Saya jawab 11. Dia tidak berani 11. Yang 4 wafat, yang 7 masih hidup. Rumahnya gimana? Ya, ini rumah saya, kamu lihat sendiri. Dia lihat rumah dari bambu, gedek. Lantainya dari apa? Ya ini lantainya. Lantainya kan dari ubin biasa, plesteran gitu aja, enggak ada keramik. Dicatat. Kayaknya ada kategori-kategori gitu ya. Punya kulkas? Enggak punya. Punya mesin cuci? Enggak punya. Ada TV? Ada TV kecil itu, enggak tahu kapan dipakai, udah rusak. Yang di kamarnya anak kecil TV berapa in itu. Oh iya. Terus punya BPJS, enggak punya. Terus apa ditanya pendidikannya apa? Ya saya jawab S3. Istri S1. Anak S1. Terus tahu kamar mandinya ada kamar mandinya. Terus kalau masak pakai apa ya? Pakai LPG biasa 3 kilo setengah 3 kilo. Oh iya. Kamarnya ya kamu lihat sendiri, lihatlah. Terus ditanya lagi gajinya berapa? Gitu. Saya jawab berapa ya gaji saya? 1 juta. Dia kan nggak tanya per bulan apa per hari atau per minggu atau per detik, kan nggak tanya. Saya jawab 1 juta, bisa jadi 1 juta itu per detik kan urusan saya. Kan dia nggak tanya, dicatat itu 1 juta. Akhirnya mungkin kesimpulannya itu masuk kategori miskin. Sehingga rumah saya ditempeli fakir miskin. Maka ya kan, orang-orang seperti yang saya sampaikan tadi, saya ditempeli begitu, tapi tidak pernah dapat BLT, nggak berani mungkin memberikan BLT ke saya, ya kan? Nggak berani. Terus saya ngomong apa adanya loh ya, rumah saya seperti itu, masuk kategorinya begitu. Rumah saya cuma 5x10, itu pun di belakang, nggak di pinggir jalan, di belakang rumah orang. Jadi kalau kita lihat tadi dengan analogi, seandainya ada pengumuman begitu, kenapa ketika pengumuman itu asumsinya yang dibagikan hanya beras atau sembako, orang tidak mau bilang bahwa dia fakir miskin. Tapi begitu yang dibagikan adalah NMAX, orang kok kemudian mengaku dirinya fakir miskin. Berarti kita ini kadang jiwa kita itu loh, masih jiwa kere. Iya. BPJS itu kadang jadi kayak misalnya pendidikan.
itu kan ada kartu Indonesia Pintar, itu kan sebenarnya untuk orang-orang nggak mampu bayar gitu kan. Tapi enggak, bagi yang mampu kuliah pakai mobil itu nyari KIP gitu. Jadi sebenarnya mentalnya ini yang nanti akan ada ya, bahwa orang-orang beriman itu satu di antara cirinya adalah mereka itu la yas'alunan nasa ilhafa minat ta'affufi, sehingga yahsabul jahiluna aghniya, orang yang tahu pengiranya kaya. Kenapa? Karena orang beriman itu tidak meminta-minta secara paksa dan sangat menjaga diri. Sangat menjaga diri ya. Nah, kembali kepada ayat ini, bahkan ketika kita itu bersedekah, itu orang mukmin itu bahkan ketika dalam keadaan sempit itu loh mampu bersedekah itu loh. Mampu. Dan mereka cenderung itu, kamu menampakkan tidak apa-apa sedekahmu itu, jika konteksnya adalah kamu ingin memberi pelajaran orang lain, supaya contoh, supaya ditiru. Misalnya, seorang guru yang ngajari muridnya bersedekah dengan memberikan teladan. Ayo sedekah yuk. Tapi sebelumnya beliau sudah nyampaikan, saya sudah loh ya. Atau orang tua terhadap anaknya, misalnya anaknya bepergian ke rumah orang miskin, dan di situ menampakkan, memang sengaja ditampakkan di depan anaknya, atau bahkan menyuruh anaknya untuk memberikan sedekah itu, meskipun itu sedekah orang tua itu. Dalam konteks apa? Memberikan tarbiyah, pengajaran ya kepada anak atau murid. Itu boleh. Atau seorang pemimpin umat kepada umatnya. Tetapi harus ada itu disclaimer terdahulu. Jika sampean dan saya itu dalam posisi guru maupun orang tua sudah mampu menahan diri atau menyembunyikan, menjaga diri dari ria, sombong, ingin dipuji. Bukan itu tujuannya. Jadi kalau sampean sudah bisa itu, enggak apa-apa, silakan ditampakkan, diceritakan. Tapi sampean harus benar-benar merasa sadar betul bahwa itu resikonya besar, terkena riak dan sombong. Nah, karena itulah maka Allah fa'ing wa ing tukhfuha wa tu'tuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika kamu sembunyikan, tidak kamu tampakkan, bahkan dalam hadis disebutkan satu di antara orang yang nanti hisabnya cepat dan mendapat naungan di hari kiamat adalah orang yang bersedekah, tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu. Artinya saking diam-diamnya itu tangan kirinya lo tidak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Kalau itu kamu lakukan, lalu kamu berikan kepada al-fuqara tadi, yang kena sensus tadi, maka khairul lakum, itu bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik untuk kalian. Lebih baik. Ya, maka itu lebih baik untuk kalian. Kenapa? Karena itu tadi, kamu akan lebih terjaga. Lebih terjaga untuk tidak menuntut balas budi. Nah, kebanyakan orang kan begitu, memberi itu karena dia berharap ada balas budi. Balas budi itu bisa dalam bentuk ucapan terima kasih, rasa hormat, disebut-sebut, disanjung-sanjung, diperlakukan berbeda secara ini, itu kayak gitu. Misalnya, sekarang gini, ada masjid gitu, takmir gitu ya, masjid. Kalau Pak Haji siapa yang nyumbangnya paling banyak gitu, kira-kira kalau ada acara gitu tempat duduknya ditaruh di mana? Di depan atau di belakang? Depan. Kenapa? Kenapa? Lalu kalau yang cuma nyumbang
tenaga ngangkut semen gitu, kita disebut enggak? Enggak. Dia ikut udun, dia ikut tiap hari ngangkut bata, ngangkut pasir, tapi enggak pernah sedekah uang karena memang dia punyanya tenaga. Tapi ya dia tiap hari ikut gitu. Disebut enggak dalam daftar sumbangan? Enggak. Ini enggak adil. Ya apa? Dalam hal jihad fisabilillah, itu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu itu berjihadlah dengan dua jenis, amwal wa anfus. Apa amwal? Harta. Wa anfus apa? Tenaga jiwa. Jadi itu kondisi keduanya sama. Sama. Kadang itu yang sudah bersedekah harta itu sok-sokan, lalu pendeta-pendeta tidak mau ngangkut apa-apa karena merasa sudah hartanya sudah itu. Loh. Demikian pula ketika misalnya ada acara dan lain sebagainya, yang harta ini seolah-olah kedudukan sumbangannya lebih tinggi daripada yang tenaga. Nah ini mindset yang keliru. Ini yang tadi itu disebut, jangan sampai kemudian kamu itu menampak-nampakkan itu karena ingin diperlakukan berbeda tadi. Hati-hati ya. Makanya Allah memberikan tawaran, tidak apa-apa kamu tampakkan jika memang itu tadi posisinya kamu adalah seorang guru untuk ngajari keteladanan terhadap murid atau santri, atau seorang orang tua yang mengajari keteladanan terhadap anak-anaknya tentang sedekah. Itu harus tulus ya. Kenapa? Karena nanti di ayat selanjutnya kita akan diajari tentang infak yang tidak punya tujuan lain kecuali ibtigha'a mardatillah. Benar-benar hanya mencari ridho Allah, bukan sanjungan, bukan dicatat, tidak. Ya. Kenapa? Karena satu di antara balasan orang yang bersedekah yang tulus adalah wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Kalian akan dihapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahan kalian, keburukan kalian. Jadi sedekah itu as-sadaqatu tadfa'ul ba'. Sedekah itu bisa menolak bala. Jadi kalau saya sering memberikan analogi begini. Kalau kita naik sebuah perahu kebenaran, itu perahu kebenaran itulah laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqq karihun ya. Sungguh telah datang kebenaran itu kepadamu, cuma kebanyakan dari manusia terhadap kebenaran itu tidak suka. Berarti perahu kebenaran itu melawan arus, melawan mainstream, arus utama, melawan mayoritas karena aksarokum. Nah, karena perahu itu misalnya menuju barat, arusnya menuju timur, ombak besarnya itu, maka orang yang di dalam perahu itu pasti sangat waspada, selalu berpegang erat pada tali-tali pancang tiang-tiangnya dari pancang kapal, supaya tidak terlempar ke dalam arus, kan begitu? Ya. Nah, maka sedekah itu adalah safety belt atau sapu pengaman yang kita ikatkan di tiang-tiang kapal atau di pancang-pancang tali kapal supaya kita tidak terlempar. Sehingga ketika tangan kita itu pegangan terlempar, kita masih terikat dalam kapal karena ada safety belt. Nah, sedekah, semakin banyak kita bersedekah, baik tenaga maupun harta, itu semakin memberikan banyak safety belt. Jadi kalau tangannya terlepas, ada satu safety belt satunya putus, ada safety belt yang berikutnya. Karena banyak yang kita ikatkan. Nah, jadi kita logikakan begitu. Bagaimana safety belt dari sedekah kita itu semakin mengeratkan kita di perahu kebenaran ini, di perahu kebenaran ini. Itu dulu. Jadi karena itu
Wallahu bima ta'maluna khabir. Sudahlah, jangan berharap dipuji, jangan berharap dicatat, disanjung, dibalas, tapi berharaplah bahwa Allah yang akan membalas dan Allah Maha tahu, Maha melihat apa yang kita lakukan, termasuk sedekah-sedekah kita. Oke? Enggak, kalau ada yang mau dielaborasi, ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Bukan mau bersikap kita, tapi sometimes kita nulis dalam sodakoh itu tertulis supaya untuk mengencourage others untuk ikut juga bersodakoh. Karena kadang-kadang setelah, kalau yang misalnya the needy itu malah lebih ini ya, lebih ikhlas untuk bersedekah daripada yang the rich one. Makanya si the rich one kadang-kadang terus, aduh si ini aja nyumbang, aku kok enggak ya gitu. Jadi seperti ngajak gitu Gus. Gimana tuh Gus? Kalau menurut Gus kan sebenarnya kita sembunyikan lah, nggak usah di apa namanya, diumumkan atau dibicarakan berapa aku nyumbang, berapa aku bersedekah gitu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita memang niatnya adalah encourage somebody else atau encourage the others, atau kemudian malah kita terpicu oleh bukan hanya the needy, tapi the most needy, orang yang paling membutuhkan, yang juga ternyata bisa bersedekah dalam fisar ro'i, wadorro'i, maka posisi kita itu seperti guru kepada murid ya. Yang tadi sudah saya sebutkan juga, bahwa tidak apa-apa ditampakkan atau disebutkan, itu memang kalau ingin memberikan pelajaran, keteladanan supaya ditiru. Ya. Cuma catatannya yaitu tadi, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita benar-benar sudah nggak ada niat untuk ria, kita benar-benar terjaga, jikapun orang yang kita beri atau panitia yang kita sumbang itu nggak ngucap terima kasih pun kita nggak sakit hati, nggak ngungkit-ngungkit. Karena mana wal adza yang kemarin kita pelajari itu adalah ngungkit-ngungkit, menyebut-nyebut dan menyakiti. Kalau kita sudah bisa menjaga diri kita untuk tidak begitu, maka tidak apa-apa, seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk mendorong, mengendorse orang lain supaya mau bersedekah seperti yang kita lakukan. Jadi ya tergantung kepada kekuatan kita, kemampuan kita untuk mengelola hati kita. Kalau mampu ya bagus namanya. Dan para guru memang harus begitu, memberikan teladan yang bisa dilihat oleh para santri atau para muridnya. Oke. Demikian pula kepada masyarakat. Itu tadi, hati kita sudah mampu. Kalau enggak, maka Allah memberi ini. Pilihan fahuwa khairul lakum itu dengan cara bahwa intukhfuha, jika kamu sembunyikan. Ada lagi? Jin Gus. Terus Mengenai kondisi kita Gus, jadi Gus sampaikan bahasanya kalau saya menganggap diri saya sendiri kan, anggap saya kaya lah gitu ya, karena patokan saya kan bangun pagi sehat, ada makanan hari ini. Ini memang mengacu ke ada produk LPG itu Gus. LPG itu kan ada ditulisnya 3 kilo khusus orang miskin kan gitu. Pripun itu Gus? Hukumnya Gus. Sebenarnya LPG khusus orang miskin itu ya. Ya seperti yang tadi saya ceritakan, ketika saya di sensus itu kan saya masuk ikut standar miskin.
standar miskin, dan tulisan itu ya didasarkan pada standar dinas catatan sipil gitu kan, dinas yang memang ngurusi tentang sensus penduduk, mereka punya standar sendiri. Orang miskin itu aja beda-beda. Di beberapa institusi pemerintah, standar orang miskin misalnya standarnya Bappenas beda, standarnya dinas sosial beda lagi, standarnya badan BPS, badan apa itu, BPS itu badan apa itu? Statistik. Badan Pusat Statistik ya, Badan Pusat Statistik Nasional itu beda lagi. Itu. Nah, kalau kita ngikuti yang standar tadi, misalnya penghasilan sekian, itu sudah masuk miskin. Tapi kalau penghasilan sekian, rumahnya sekian, itu masuk miskin. Ya sudahlah, biarkan mereka bikin standar. Kita standarnya sederhana. Kita standarnya kalau hidup kita ini sudah di atas Rasulullah, kehidupan dunianya, udah kita. Betul. Nah, terkait pembelian kita beli ya, kita beli mau ditulisi apapun ya urusan mereka. Kebutuhan kita itu kebutuhan 3 kg, ya sudah beli 3 kg. Lah kok di situ ada tulisannya untuk orang miskin, ya urusan mereka yang bikin standar. Urusan mereka. Kalau standarnya nanti kita naikkan, mungkin NMAX sama PCX bisa aja saya tulisin untuk orang miskin. Kan tadi ketika ada santunan, ketika NMAX ditunjukkan yang nggak miskin kan ngaku miskin juga itu tadi. Jadi standar itu memang menjadi berubah ketika suasana hati orang ya. Maka ketika itu nggak apa-apa ya. Karena kebutuhan kita memang cuma 3 kilo ya beli. Kita kan beli, kita nggak santunan itu. Nggak ada itu istilah ini subsidi, ada itu istilah subsidi kemana kita beli kok subsidi. Kita sudah tahu itu subsidi. Minta gitu loh. Kita sekalian berikan subsidi gratis, nah itu baru subsidi namanya. Kok ada subsidi? Apanya yang subsidi? Naik terus kok subsidi? Ya. Jadi gitu ya. Jadi menurut saya ada gas ini apa segala macam. Saya paling kalau ditulis subsidi itu, wes kalian aja. Kamu tulis berapa? Dulu misalnya, dulu masih kita ya. Bensin itu kan saya masih ingat waktu kecil jualan bensin harga 250 perak itu. Sampai naik menjadi 450 perak. Ya, kita dinaikkan ya naik gitu aja, nggak ada istilah subsidi kita. Ada lagi? Wah, ini sudah jam 7, tapi kok kemarin ada yang janji mau nyusun pertanyaan, nggak ada ini orangnya ini. Oke. Ada Pak Komari? Diwakil. Ya, siapa lagi? Oke. Hari ini kita memperingati kemerdekaan RI dan insya Allah besok libur. Kita ketemu lagi hari Sabtu, ada? Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Semoga di hari kemerdekaan RI ini kita dimerdekakan dari belenggu sifat kikir. Kita dimerdekakan Allah dari belenggu hubbud dunya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dermawan, menjadi orang-orang yang seperti kemarin, analogi TKI TKW itu. Di sini juga disampaikan. Nanti kita akan pelajari juga di ayat 272 besok. Insya Allah Sabtu. Mungkin akan kita lebih elaborasi lebih luas. Selamat berlibur, 17 Agustus hari tanggal merah, tapi kita tidak libur untuk zikir, kita tidak libur untuk berbuat baik, libur dari kerjaan, tapi bagi showroom tidak libur, ya, toko tidak libur, apalagi toko Madura. Nah, katanya toko Madura itu
liburnya 24, nggak ada libur 24 jam 7 hari sehari. Ketika ditanya, lah kalau kiamat bukan setengah hari. Bukan, itu bercanda ya, bercanda. Jadi kita tidak ada libur untuk mencari kebaikan, tidak ada libur. Libur itu hanya tanggal merah untuk penanda saja. Amal kebaikan, sedekah, ibadah, dakwah, tarbiyah, muamalah, insya Allah konsepnya adalah fastabiqul khairat. Kita manfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu kita untuk kebaikan. Jangan mencandakan kiamat ya, jangan mencandakan kiamat. Kiamat untuk dipercandai. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma atayta. درجاتنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومسلمين إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا الصبر والصبر ولا أخي ولا زوجة ولا ذرية ولا أخي ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an.